Ahmad Kufri, Aisyah, Alika, Amira, Erunisa, Magis, Habib, Habib, Ani, Kai, Desa, Kirana, Latifah, Muhammad Nabil, Muhammad Fauzan, hadir. Mas Dian, hadir. Maula, Muhammad Aska, Moza, Nadine, Natasha, apa keterangannya? Natasha. Lagi. Rahma. Sarah. Gimana kabarnya, semua sehat? Luar biasa. Allahu Akbar. Mungkin ada saya belum untuk belajar pada pagi hari ini. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang pasar dan aktivitas ekonomi. Nah, semalam sudah membahas tentang harga keseimbangan ya, materi sebelumnya. Nah, ada yang tahu tidak apa itu harga keseimbangan? Saya. Coba Sarah. Keseimbangan harga adalah kombinasi harga dengan kuantitas ketika kuantitas yang diminta dan ditawarkan sama besarnya. Nah, betul sekali bahwa harga keseimbangan di sini kombinasi antara harga dengan kuantitas, di mana kuantitas yang diminta dan ditawarkan itu sama besarnya. Nah, pada materi kemarin itu sangat berkaitan dengan materi sekarang itu tentang pasar dan aktivitas ekonomi. Nah, sebelum masuk ke pasar nih, ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan pasar? Tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, jadi dalam penawaran permintaan penawaran. Betul sekali apa yang dikatakan Maesa. Nah, bahwa pasar di sini adalah di mana tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dengan adanya permintaan dan penawaran sehingga harga itu dapat ditetapkan. Nah, adapun peranan pasar di sini yaitu yang pertama mengatur kegiatan produksi. Nah, dalam mengatur kegiatan produksi ini di dalam ekonomi, perusahaan yang memproduksi suatu barang itu sangat dipengaruhi oleh adanya faktor produksi, yaitu input. Nah, ada yang tahu tidak contoh dari input tadi? Ya, ketika suatu harga bahan baku mahal, tentu saja perusahaan akan memilih bahan baku substitusi. Tapi jika harga substitusi juga mahal, dia akan mengganti bahan baku atau mengganti alat pemroses. Ya, betul sekali bahwa maksudnya tadi faktor-faktor produksi tadi yaitu di mana ketika bahan bakunya tadi mahal maka diganti dengan barang substitusi. Nah, ketika barang substitusi pun juga mahal maka terpaksa perusahaan tersebut mengganti dengan bahan baku dan alat pemrosesannya. Yang kedua yaitu menetapkan harga dan nilai, di mana antara penjual dan pembeli ini menetapkan harga ketika adanya permintaan dan penawaran. Yang ketiga yaitu mendistribusikan barang dan jasa. Nah,
Di sini maksudnya mendistribusikan barang dan jasa ini bagaimana penyaluran barang dan jasa itu kepada konsumen. Nah, bagaimana penyalurannya kepada konsumen supaya konsumen dapat mudah mendapatkan barang tersebut. Contohnya seperti JNT, JNE, seperti itu. Yang keempat yaitu menentukan jumlah beli dan penjual. Dimana di sini antara pembeli dengan penjualnya itu konsumen itu menyesuaikan pembelian dan penjualannya itu sesuai dengan kebutuhan yang dia inginkan. Jadi sesuai dengan kemampuan si konsumen untuk membeli suatu produk tersebut. Yang kelima yaitu menentukan stok barang untuk keperluan di masa depan. Nah, di sini di mana biasanya itu antara produsen dengan konsumen itu biasanya berinisiatif menyetok barang di hari-hari untuk keperluan di masa depan. Misalnya mau ada acara besar, misalnya kayak acara Idul Fitri ini, dia menyetok barang sebelum hari-hari besar tuh acara Idul Fitri misalnya. Dia menyetok barang tersebut. Maka harganya tadi tuh sebelum biasanya kalau Idul Fitri itu kan harga naik kan, barang-barang semua naik. Makanya dia menyetok barang sebelum harga naik. Batu yang keenam yaitu melakukan promosi. Nah, di mana di sini peran pasar itu menarik konsumen untuk membeli barang yang dijual oleh produsen. Nah, adapun macam-macam dari jenis pasar, di mana jenis pasar ini ada pasar konsumsi. Nah, ada tahu tidak apa yang dimaksud dengan pasar konsumsi di sini? Sekali apa yang dimaksud dengan pasar barang konsumsi, di mana di sini dia pasarnya memperjualbelikan barang-barang kebutuhan konsumen atau RTK, keperluan rumah tangga keluarga. Contohnya kayak sandang, pangan, papan, seperti itu. Yang kedua yaitu menurut jenis pasar yang kedua yaitu pasar faktor produksi, di mana di sini pasarnya itu memperjualbelikan barang-barang yang digunakan oleh produsen. Contohnya kayak tanah, ada mesin yang digunakan untuk produsen untuk memproduksi barang. Lalu ada tenaga kerjanya dan lain sebagainya. Nah, adapun macam-macam pasar yang ketiga yaitu yang kedua yaitu berdasarkan wujud barangnya. Di sini dibagi menjadi dua pasar yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Nah, ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan pasar konkret? Nyata atau bisa dilihat secara kasat mata. Nyata ya pasarnya. Jadi interaksi antara penjual dengan pembeli secara langsung ya. Contohnya seperti apa? Swalayan. Penjual contohnya seperti apa? Swalayan. Tadi sudah swalayan, apalagi saya itu? Beli warga. Hah? Beli warga. Supermarket. Pasar. Indomaret, apa lagi? Alfamart dan lain sebagainya ya. Nah, kalau pasar abstrak, apa itu pasar abstrak? Ada yang tahu tidak? Pasar online, iya maksudnya pengertian pasar abstrak ini. Jadi interaksinya tidak secara fisik ya, antara penjual dan pembeli, tidak secara langsung. Contohnya kayak pasar online. Ya, itu termasuk pasar online. Pasar modal, pasar asing, apa lagi? Itu termasuk pasar online. Hah? Website. Oh iya bisa. Itu termasuk pasar abstrak juga, menjual website ya. Nah,
barang yang dijual. Nah, menurut pasar yang biasanya barang yang dijual ini pasarnya itu menurut barang-barang yang dijualnya. Yang biasanya monoton kayak misalnya pasar buah, pasar ikan, pasar sayur. Nah, seperti itu untuk barang yang dijual. Nah, yang ketiga yaitu waktu jual belinya. Pasar pagi, pasar siang, sore. Ya, betul sekali. Nah, pasar menurut waktu jual belinya itu sesuai dengan kegiatan pasar itu. Waktu jual beli pasar tersebut, misalnya kayak ada pasar harian, pasar mingguan. Nah, yang terjadi sekali seminggu maupun setiap hari. Kalau setiap hari tadi itu termasuk contoh dari pasar harian. Kalau pasar mingguan itu terjadi seminggu sekali. Pasar bulanan contohnya seperti apa? Ya, contohnya. Ya, Ivan, apa lagi? Bazar. Apa lagi? Pameran. Kalau tahunan, pasar tahunan. Pasar asing bisa bedanya karena investasi ke Indonesia ya. Ada juga kayak pasar kaget, pasar malam. Iya, malam. Tapi kalau dulu tuh pasar kaget biasanya terjadi setahun sekali setiap wilayah. Nah, yang kelima yaitu macam-macam pasar berdasarkan tempatnya. Biasanya berdasarkan tempat ini biasanya pasarnya itu sesuai dengan tempat wilayah atau lokasi pasar itu. Contohnya ke pasar kalau di Pekanbaru pasar apa nih? Aremba, pasar bawah, pasar apa lagi? Pagi. Nah, banyak ya contohnya dari berdasarkan tempatnya. Macam-macam pasar menurut luasan jangkauan distribusi. Nah, menurut pasar macam-macam pasar menurut luas jangkauan distribusi ini bagaimana luas jangkauan penyaluran barang tersebut ke daerah-daerah ataupun ke luar negeri. Nah, itu dibagi menjadi 4 ya, pasar lokal, daerah, nasional, dan internasional. Kalau lokal itu seperti apa contohnya? Pasar Pagi Arengka, pasar tradisional ya. Kalau pasar daerah, kalau pasar lokal ini biasanya itu barang-barangnya itu yang kita dari tempatnya yang produknya yang dihasilkan di situ. Soalnya di Medan juga ada mati orang. Pasar daerah itu kayak pasar-pasar yang kayak ciri khas dari daerah itu. Kayak sebagai ciri khasnya kayak Anjay, listrik, yang agak dalaman tua. Iya. Kalau internasional tuh kayak barang-barang yang kita gunakan kayak smartphone. Internasional karena dia udah sampai ke mancanegara ya. Produksinya sudah ke mancanegara. Yang produk Cina ke sampai ke Indonesia, ke Thailand, internasional.
Nah, kita masuk ke bentuk pasarnya. Bentuk pasar di sini itu dibagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Di mana pasar persaingan sempurna ini, Enzo, tolong perhatikan. Nah, di mana pasar persaingan sempurna ini dia menggambarkan suatu keadaan antara penjual dan pembeli itu tidak dapat mempengaruhi harga. Jadi harga yang ditetapkan di pasar itu memang benar-benar merupakan hasil dari permintaan dan penawarannya. Jadi tidak bisa dipengaruhi ditawar oleh penjual dengan pembelinya. Ya. Ini contohnya merupakan perusahaan beras. Ini merupakan salah satu contoh dari pasar persaingan sempurna. Nah, adapun ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna ini yang pertama yaitu terdapat banyak pembeli, tetapi mereka tidak mampu mempengaruhi harganya. Ya, banyak yang membeli barang tersebut, tapi tidak dapat mempengaruhi harganya. Kayak beras tadi, banyak kan yang membeli beras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi konsumen tidak dapat mempengaruhi harga dari beras tersebut atau barangnya. Yang kedua yaitu pasar sempurna ini terdapat banyak penjual juga. Yang ketiga yaitu di mana barang dan jasanya itu dijual belikan bersifat homogen. Jadi bersifat homogen itu maksudnya barang yang diperjualbelikan itu sama-sama beras. Jadi dari produsen pertama ke produsen lainnya itu sama-sama menjual beras. Tidak bisa digantikan dengan misalnya kayak jagung, singkong. Yang keempat yaitu adanya kebebasan untuk masuk atau dan keluar dari pasar persaingan sempurna. Yang kelima yaitu setiap pihak dapat mempengaruhi keadaan pasar yang dengan mudah. Dan yang keenam yaitu adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Jadi di mana konsumen ini dibebaskan untuk membeli produk beras dimanapun lokasinya. Adapun peranan pasar persaingan sempurna di sini yaitu dia bersifat datum, di mana produsen ini tidak dapat mempengaruhi harga dengan cara menambah atau mengurangi produksinya. Jadi di sini pasar persaingan sempurna itu mendidik masyarakat melakukan proses produksi secara efisien sehingga produk yang disampaikan kepada masyarakat itu merupakan produk yang mutunya itu terbaik dan harganya yang murah. Nah, untuk kebaikan dan kekurangannya sudah dijelaskan di buku ya. Jadi kalian tinggal baca aja. Nah, adapun bentuk pasar persaingan tidak sempurna itu dibagi menjadi 3 pasar, di mana ada pasar monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Di mana pasar monopoli ini itu pasarnya itu hanya ada satu penjual yang mempengaruhi atau yang menguasai pasarnya. Contohnya kayak Pertamina, waktu ada PLN. Apa lagi kira-kira yang contohnya? PT Kereta Api Indonesia, Garuda, sudah juga. Saya mana? Indonesia. Nah, jadi pasar monopoli itu hanya dapat satu penjual yang menguasai pasarnya.
Kalau pasar oligopoli, pasarnya itu menawarkan satu jenis barang yang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Contohnya kayak semen tadi nih. HP, ya termasuk. HP termasuk. Ya, beda brandnya. Dan dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jadi banyak perusahaan yang menguasai makanan yang dijual. Kayak Indomie juga termasuk. Yang kedua yaitu pasar monopolistik, di mana pasar ini terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa, tetapi memiliki perbedaan beberapa aspek. Berarti hati-hati masuk ke monopolistik. Ya. Berarti HP tadi masuk ke monopolistik ya. Masuk ke monopolistik. Karena aspeknya itu punya perbedaan. Bedanya kalau iya, beberapa perusahaan yang menguasai. Barangnya sama-sama. Monopolistik lah. Monopolistik. Karena dia banyak kualitasnya juga banyak macam. Pasar monopolistik ini hampir sama kayak pasar sempurna ya. Pasar monopolistik. Ya, coba kamu dimana monopolistik ini terdapat banyak produsen atau penjual, namun jumlah produsen itu tidak sebanyak dengan monopolinya. Jadi tidak terlalu banyak yang tidak terlalu banyak produsennya. Ya. Termasuk ini kita ada untuk punya peraturan-peraturan itu termasuk ikut peraturan negara. Nah di sini ada pun ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Di mana pasar monopoli di sini itu ciri-cirinya hanya ada satu penjual. Yang kedua terdapatnya banyaknya pembeli. Yang ketiga produk untuk pasar monopoli ini tidak mempunyai barang penggantinya. Yang keempat itu adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Adapun ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna di oligopoli itu terdapat banyaknya pembeli di pasar. Itu hanya ada beberapa penjual dan produk yang diperjualbelikan itu bersifat homogen atau sama barang yang dijualbelikan. Yang keempat itu terdapatnya hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru yang baru mulai memproduksi barang itu biasanya susah untuk memasuki pasar. Untuk
membeli barang tersebut itu susah. Maka waktu adanya saling ketergantungan, waktu pengguna ikatan tadi lah. Makanya kenapa dibilang perusahaan baru itu susah untuk memasuki pasar, karena dia harus intensif untuk mempromosikan barang yang mereka jual. Waktu ada pun ciri-ciri persaingan tidak sempurna dari pasar monopolitik itu terdapat banyak produsen atau penjual. Namun jumlah produsen atau penjual ini tidak sebanyak dengan pasar persaingan sempurna. Waktu jenis pasar yang dipasarkan itu berbeda. Waktu produsen mampu mengetahui harga, kemudian produsen lain mudah masuk ke dalam pasar, dan terakhir yaitu promosi penjualan itu harus aktif, sama seperti oligopoli. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya nanti bisa dibaca di buku ya. Nah, kan sudah saya terangkan nih apa itu pasar, apa pengertian pasar, waktu ada peran pasar, macam-macam pasar dan bentuk-bentuk pasar. Nah, nanti saya akan membentukkan kelompok untuk mendistribusikan LKPD yang saya berikan. Gambar kerja kita. Nah, di sini nanti saya akan memberikan LKPD kepada kalian. Nah, nanti dalam bentuk kelompok. Nah, nanti kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan di sini. Nah, nanti kalian menjawab pertanyaan ini satu persatu secara berkelompok, didiskusikan. Waktu kalian mencocokkan gambar berdasarkan bentuk pasar di sini, dan nanti buat kelebihan dan kekurangannya ya. Nanti baru dipresentasikan ke depan satu persatu. Oke, pokoknya dipresentasikan per kelompoknya. Kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5. Sekalian mengisi refleksi pembelajaran kita hari ini ya. Dois
Semakin dulu sampai jarum panjang Mengur. ada mau lain. Jadi kelebihan dari pasar monopoli ini yang pertama itu menghindari produk-produk tiruan. Di mana di sini pasar monopoli ini banyak barang-barang yang meniru barang tersebut. Yang kedua yaitu menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksinya. Yang ketiga yaitu terjaganya kesinambungan, stabilitas perusahaan. Yang keempat yaitu mendorong penggunaan. Nah, jadi kekurangan dari gambar tersebut yaitu terjadinya pengaruh iklim yang dapat mengurangi kualitas dari beras tersebut. Nah, kekurangan atau keburukan dari pasar monopoli ini di mana penyalahgunaan kekuatan dalam ekonominya. Yang kedua adanya pelecehan terhadap posisi konsumen. Nah, jadi untuk kerugian dan kekurangan pada persaingan sempurna ini nanti kalian bisa baca di buku tuh di halaman 162. Itu ada kelebihan dan kekurangannya. Iya, presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dibaca ini? Ini suaranya. Nanti nilai kelompoknya kasih sama ibu, diserahkan sama ibu. Bagus nilai kelompok itu. Kelebihannya dengan adanya penerapan teknologi produksi mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk adanya kebebasan memilih bagi pembeli dan Kasih tahu kawannya dari kerja. kelemahannya produsen dan kurang memiliki Nah, kira-kira ada nggak yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok 4 tentang bentuk pasar oligopoli, tentang kekurangan dan kelebihan dari pasar oligopoli? Ada? Oke. Terdapat efisiensi produk yang bisa mendorong pasar konsumen untuk lebih teliti dalam memilih produk yang nantinya akan dibeli dan bisa membuat setiap konsumen bisa lebih selektif terhadap produk yang akan dipilih. Kekurangannya memiliki tingkat persaingan yang tinggi baik dari segi harga, kualitas maupun pelayanan. Nah, tadi Kenji sudah menjelaskan tentang gambar nomor 2. Nah, gambar nomor 2 itu termasuk bentuk pasar apa? Pasar apa? Monopolistik, betul sekali. Nah, untuk kekurangan dan kelebihannya ada yang ingin ditambahkan dari penjelasan Kenjo?
Nggak ada? Paham semua? Sekian dari kelompok kita. Itu aja yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan aja. Nanti. Kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan gambar di bawah ini. Kemudian Anda masukkan gambar nomor. Apa diperhatikan kelompok 2? Gambar nomor 2 menjelaskan oligopoli. Jawaban dari kawan kelompok 5. Paham? Begini. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas ya, sudah dijelaskan ya kekurangan dan kelebihan dari pasar dan persaingan tidak sempurna dari kawan-kawannya ya. Kata PD-nya tolong dikumpul. Sama refleksi pembelajaran ini. Ada lagi dong. Ini kelompok satu kawan-kawan siapa aja? Coba yang kerja terus. Refleksinya mana? Kelompok 2 mana? I got for apa lebih? Alah, Lang. Kumpul di mana? Rumah saya. Karena baru sibuk kerjain. Kau dia panik. Tadi ngapain? Tadi kan udah ujian KPD nih. Siapa yang dapat menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Mengenai pasar dan jenis macam itu. Ya, dari Nabil. Coba main sana.
Jadi itu belajar tentang pasar dan aktivitas ekonominya. Yang dimana dalam pasar itu ada komitmennya, terus ada jenis-jenisnya, ya ada jenis-jenisnya, terus peran pasar juga macam-macamnya. Ya. Ya betul sekali apa yang dikatakan Meta, di mana kita sudah mempelajari tentang pengertian pasar, macam-macam pasar, bentuk-bentuk pasar, peran pasarnya. Di mana bentuk-bentuk pasar itu ada pasar monopoli, lalu ada pasar persaingan sempurna dan tidak persaingan tidak sempurna. Di mana pasar persaingan tidak sempurna tadi ada pasar oligopoli, Habis pasar persaingan tidak sempurna tadi apa aja? Pasar persaingan tidak sempurna tadi apa aja? Langsung. Kayaknya tinggal dulu ya tadi. Nabil. Mata persaingan Monopoli, monopolistik, oligopoli. Oligopoli. Dalam masaknya Ada titik dan kita juga mempelajari kelebihan dan kekurangan dari pasar dari betul-betul pasarnya kan. siap. Tadi sudah mengisi refleksi pembelajaran pada harinya. Ya. Makasih Bu.